Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang secara umum menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kitab ini agak berpanjang lebar berkaitan dengan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang masuk pada pembahasan yaitu pembicaraan tentang sifat-sifat Allah tersebut. Dan kita masuk pada pembahasan yaitu sifat Allah al-mahabbah. Setelah kita kemarin menyelesaikan pembahasan tentang sifat Allah al-iradah. Adapun mahabbah, salah satu di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dirinya dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu sangat banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa sifat ini diingkari oleh firaqud dhalah. Jahmiyah mengingkari sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mencintai, Allah tidak dicintai. Demikian pula Mu'tazilah sama dengan Jahmiyah juga mengingkari sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Asy'ariyah, maka mereka mengingkari Allah mencintai, tapi Allah bisa dicintai, dan semuanya pengingkaran itu kembalinya kepada taqdimul aql. Mereka mendahulukan akal. Ini menetapkan sifat mahabbah bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan mahabbah itu adalah kecondongan hati. Kalau mereka menolak sifat mahabbah, sedangkan mereka Asy'ariyah menetapkan sifat iradah juga adalah kecondongan hati, maka sungguhnya al-bidah mereka akan dipusingkan dengan kaidah mereka sendiri, lain dengan Ahlussunnah yang sangat gampang, simpel dalam mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala, mengikuti nas-nas yang ada, dan itu sesuai dengan fitrah dan akal manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat mahabbah dan tidak mungkin kita mendustakannya. Karena Allah bicara dengan ilmu Allah, Allah bicara dengan kejujuran Allah, Allah bicara dengan penuh kefasihan, ungkapan-ungkapan terbaik, dan Allah sangat ingin menjelaskan segalanya dengan segamblang-gamblangnya. Ini dasar kita dalam mengimani Allah dan menetapkan semua yang datang dari Allah Ta'ala. Bagaimana kita menolak sedangkan Allah menetapkannya? Bagaimana kita menuduh bahwasanya ketika kita mengimani apa yang Allah sebutkan itu justru menjadi kafir atau menjadi musyrik? Berarti Allah telah menyesatkan manusia. Yang kalau kita mengimani secara zahir apa yang telah Allah sebutkan berarti kita kafir musyrik. Sedangkan Nabi juga menetapkan yang seperti itu. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sifat mahabbah ini adalah termasuk di antara dari sisi hamba, termasuk di antara pilar ibadah. Pilar ibadah yang akan betul menyempurnakan ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mahabbah, yang kedua adalah khauf, yang ketiga adalah ar-raja. Orang mereka menyempurnakan tiga pilar ini, maka betul mereka telah menyempurnakan ibadah penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana ya'budullaha bil hubbi wal khaufi wa raja'i fa huwa mu'min muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan, dengan rasa takut dan dengan rasa harap, maka mereka seorang mukmin muwahhid. Kebanyakan manusia atau kebanyakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan harap. Takut adab Allah, takut murka Allah, kemudian berharap dengan pahala Allah. Satu yang sering tertinggal adalah mahabbah, yaitu kecintaan. Sehingga terkadang orang yang beribadah rutinitas sekedar menggugurkan wajib, kemudian mereka kehilangan ruh
yang membuat mereka itu sangat menikmati ibadah, yaitu mahabbah. Maka seorang mukmin menegakkan ibadahnya dengan 3 pilar ini. Yang apabila dia semakin sempurna imannya, dia akan semakin sempurna dalam mewujudkan 3 pilar tersebut, yaitu kecintaan, rasa takut, dan rasa itu harap. Allah mencintai dan Allah dicintai. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berdasarkan dengan nas-nas ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, yang akan insyaallah nanti kita baca, bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala mencintai baik yang berkaitan dengan person, ini orang-orangnya, siapa-siapa yang Allah cintai. Allah mencintai sebuah amalan, amal-amal apa yang Allah cintai. Kemudian Allah juga mencintai ini tempat-tempat yang Allah tunjukkan, tempat mana saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sehingga Allah mencintai yang berkaitan dengan orangnya, berkaitan dengan amalnya, berkaitan dengan tempatnya. Satu contoh di antaranya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan mereka bersuci. Ini orang-orangnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini adalah orangnya. Adapun Allah mencintai amal, ini diantaranya Allah mencintai jihad fisabilillah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fisabilihi saffan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang mereka berjihad di jalan Allah dalam keadaan mereka bersaf-saf, dalam keadaan mereka rapi, kokoh, kalbunyanil marsus, sebagaimana bangunan yang sangat kokoh. Sehingga amalan yang rapi, amalan yang kokoh, amalan yang kuat, tidak bercerai-berai, mereka rapi di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu Allah cintai. Allah mencintai amalan yang seperti itu. Demikian pula Allah mencintai tempat, contohnya Nabi pernah menyatakan ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah yaitu masjidnya. Masjidnya, tempat yang paling bersih, yang suci, disebut nama Allah, jauh dari segala macam ini perbuatan menipu, mencurangi dan semisalnya. Ini adalah sifat mahabbah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam beberapa ayat dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga seorang mukmin akan memiliki semangat yang sangat besar dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dengan adanya sifat mahabbah ini. Sehingga ada gairah khusus, ada gairah-gairah untuk dia beramal. Bayangkan orang yang mereka tidak menetapkan sifat mahabbah bagi Allah, alangkah gersangnya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dia akan merasakan kenikmatan, merasakan kenyamanan, menikmati ibadah yang dia lakukan kalau dia tidak punya sifat mahabbah. Jika mereka tidak ada sifat yaitu mahabbah. Sehingga para manusia rahmati Allah SWT, sifat ini adalah pendorong yang sangat kuat sekali bagaimana seorang hamba dia betul-betul meraih cintanya Allah kepada dirinya. Bagaimana seorang hamba menempuh amalan-amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang seungkapan dengan mahabbah adalah al-wadud. Kemudian al-khullah. Ini adalah juga sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya. Allah al-wadud, Allah khullah. Al-wud atau al-wadud ini kecintaan yang lebih tulus dibandingkan dengan yaitu mahabbah. Mahabbah umum, kecintaan secara umum. Adapun al-wadud kekasih atau kecintaan yang lebih tinggi lagi. Al-khullah ini puncaknya kecintaan. Kekasih puncaknya ini rasa kasih sayang. Dan Allah hanya memiliki 2 khalil di kalangan manusia, yaitu Rasulullah SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mari kita ikuti beberapa penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan sifat yaitu mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala ini.
Yang pertama beliau bawakan adalah firman Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang dalam surat Al-Baqarah, surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian. Perintah Allah ini, penunjukan perintah adalah wajib atau sesuatu yang dianjurkan. Tinggal dilihat apa yang menjadi konteks kalimat tersebut. Ada nggak yang mengarah asalnya adalah wajib, setiap perintah asalnya wajib, kecuali ada yang penjelasannya menjadikan perintah itu menjadi sunnah atau anjuran. Wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian. Berbuat ihsan dalam dua sisi. Yang pertama, ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ihsan terhadap Allah dijelaskan oleh Rasulullah SAW saat Jibril menanyakan tentang masalah ihsan. Apa kata Nabi? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Anda melihat. Kalau Anda tidak melihat Allah taala, fa innahu yarak, yakinilah bahwasanya Allah melihat Anda. Para ulama menjelaskan tentang ihsan dengan ungkapan Nabi tersebut, bahwasanya ibadah telah sampai di puncak kebaikannya, maka ihsan ini memiliki dua tingkatan. Sehingga tingkatan dalam beragama itu bertingkat-tingkat. Nilai beragama itu bertingkat-tingkat. Kalau dilihat dari segi tingkatan, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Adapun Islam itu amaliyah yang lebih dilihat dari sisi zahirnya. Maka orang mereka zahirnya telah menampakkan keislaman, dia dihukum sebagai seorang muslim. Maka semua rukun Islam itu semuanya adalah hal-hal yang sifatnya zahir. Mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ini adalah sifatnya adalah yakni zahir. Sehingga orang-orang munafik karena secara zahir menampakkan keislaman, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Kemudian tingkatan di atasnya adalah mukmin. Ini orang yang imannya telah mulai meresap dalam hati dia, sehingga dia telah menampakkan keislaman zahiran wa batinan. Dan ini yang membedakan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang Allah katakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Datang orang Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman. Apa kata Nabi sallam? Kata Allah taala, ya Rasulullah, jawablah kepada mereka kepadanya, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum meresap dalam hati kalian. Sehingga iman tingkatannya di atas Islam. Kemudian tingkatan yang paling tinggi, yang paling sempurna dalam tingkatan ibadah adalah ihsan. Ihsan ini memiliki dua tingkatan, yaitu maqam musyahadah, maqam di mana seorang seakan-akan dia melihat Allah, dan di dunia ini kita tidak akan pernah melihat Allah Ta'ala. Tapi di situ maksudnya adalah dia seakan menyaksikan segala sifat keagungan Allah yang
rasa yang ada pada maqam musyahadah ini adalah kerinduan hamba kepada Allah Ta'ala. Sehingga sudah munculnya kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maqam yang kedua, maqam muraqabah, di mana hamba dia senantiasa betul-betul merasa dalam pengawasan Allah. Gerak-gerik dia senantiasa semuanya terliput oleh Allah Ta'ala. Ini maqam muraqabah. Inilah maqam tertinggi dalam agama. Sehingga kalau ditanya kenapa seorang dia sulit khusyuk dalam beribadah dan sulit menikmati ibadah, karena Anda belum mencapai pada maqam ini ihsan. Anda belum mencapai maqam yaitu ihsan, di mana tingkat ibadah yang paling berkualitas. Orang telah mencapai tentang maqam tingkat ihsan. Ini orang mereka hatinya ada kerinduan kepada Allah karena dia betul-betul telah memahami siapa itu Allah yang dia sembah. Dia mengenal Allah dengan nama-namanya dan itu ngeresep dalam hati dia. Atau tingkatan di bawahnya adalah maqam muraqabah, di mana dia senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Ta'ala. Inilah tingkatan beragama. Allah mencintai orang yang mereka berbuat ihsan. Di antaranya adalah berkaitan dengan Allah, yaitu orang-orang mereka ibadahnya betul-betul selalu meningkatkan kualitas ibadahnya. Dia berusaha untuk senantiasa menyempurnakan kualitas ibadah dia. Oleh karena itulah para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, seorang mukmin yang dia betul-betul ingin mendapatkan kecintaan Allah, hendaklah dia mengusahakan bagaimana dia senantiasa meningkat kualitas ibadahnya sampai memiliki ibadah pada tingkatan seorang muhsin, orang yang mereka berbuat ihsan dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh-contoh orang yang mereka telah sampai pada tingkat muraqabah atau musyahadah ini sangat banyak dalam sejarah para salaf, yang mereka merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah, dan mereka senantiasa merasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak akan sembarangan. Maka ihsan ini menimbulkan amal kita tidak sembarangan. Cara makan kita tidak sembarangan, cara tidur kita tidak sembarangan, cara berpakaian kita tidak akan sembarangan, cara bergaul kita tidak akan sembarangan, karena kita merasa senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ihsan yang kedua, ihsan yang berkaitan dengan muamalah dengan para makhluk, yang Nabi menegaskan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menetapkan, Allah telah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Bahkan sekalipun kepada binatang. Wa idza dabahtum fasinu dibhah. Wa idza qataltum fasinu qitlah. Kalau Anda menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Kalau Anda membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Sehingga ihsan meliputi kepada muamalah kepada semua para makhluk. Bahkan kepada hewan sekalipun. Apalagi kepada manusia. Maka Islam mengajarkan sikap ihsan, bermuamalah yang baik kepada para manusia. Dari orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, istri, anak, keluarga, saudara, tetangga, kemudian masyarakat, kemudian manusia secara umum. Allah mengajarkan untuk berbuat ihsan. Berkata yang baik. Wa qul lin nasi husna, ucapan untuk manusia ucapan yang husna, yang terbaik. Yang terbaik. Sehingga jangan mengucapkan kalimat-kalimat untuk manusia, kalimat-kalimat yang buruk. Bahkan ini adalah perintahnya linnas, wa qulu linnas, ucapan untuk manusia baik yang muslim maupun yang kafir. Memiliki tutur kata yang baik. Jangan sampai kita suka membiasakan memiliki tutur kata yang jorok, tutur kata yang buruk.
Orang mereka punya kebiasaan memiliki tutur kata yang buruk. Kalau tidak berkata yang buruk, maka seakan-akan dia belum komplit kehidupannya itu. Masih ada cemplangnya atau hambarnya, ibaratnya masakan itu seperti belum ada bumbunya. Belum kelihatan asin-asin gurihnya itu. Baru kalau sudah nyemplong atau kalau sudah yaitu nyeplos perkataan yang kotor, baru kayaknya itu baru pecah itu, baru asin, baru gurih, baru lengkap. Itu kalau punya kebiasaan yang buruk. Nah, kita diajarkan Nabi, ya ini jangan punya kebiasaan yang buruk, bahkan biasakan yang baik, ucapan-ucapan yang baik kepada seluruh manusia. Kepada orang kafir, apalagi kepada kaum muslimin atau kaum mukminin. Muamalah yang baik seperti yang dituntunkan Nabi, bagaimana muamalah dengan diri kita, keluarga kita, tetangga, masyarakat, dan seterusnya. Semuanya diajarkan bagaimana muamalah yang baik pada mereka. Termasuk dalam masalah muamalah perdagangan, jangan ada tipu menipu, jangan ada curang, jangan ada ghis, sehingga betul-betul dilakukan dengan jujur dan saling menerangkan. Demikian pula muamalah antara yang muda dengan yang tua dengan yang muda. Muamalah ihsan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Sehingga betul-betul Allah mencintai orang yang mereka berbuat ihsan. Orang yang mereka berbuat baik. Orang yang mereka senantiasa meningkatkan kualitas agama mereka. Orang mereka senantiasa memperhatikan pergaulan dengan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang mereka berbuat ihsan. Kemudian berbuat ihsan kepada hamba Allah itu kalau diringkas seperti perkataan para ulama tentang akhlak. Apa itu? Badzlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajhi, mencurahkan kemanfaatan, apa yang bisa dia curahkan dari kemanfaatan hidupnya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan perbuatannya. Intinya bagaimana dia bisa mencurahkan kemanfaatan, karena orang paling Allah cintai adalah orang mereka paling bermanfaat bagi manusia. Wakaful adha, kalau kita tidak bisa mencurahkan kebaikan yang kita punyai, atau kita karena tidak punya, maka tahanlah diri Anda dari melakukan gangguan dan pesakitan. Jangan mengganggu orang, jangan menyakiti orang. Baik dengan perkataan Anda, atau dengan perbuatan Anda, atau dengan tingkah laku Anda. Kemudian usahakan senantiasa tampil cerah, berseri, tidak cemberut. Wa talaqatul wajh, itu menampakkan wajah yang lepas, seakan nggak ada masalah dengan seorang. Inilah diantara yang diajarkan para ulama tentang ihsan dalam bermuamalah kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua sekarang. Ayat yang kedua, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi ayat yang pertama menunjukkan Allah mencintai diantaranya kepada orang yang berbuat ihsan. Sekarang yang kedua, wa aqsitu, juga dalam perintah. Jadilah kalian orang yang berbuat adil. Berbuat adilah. Wa aqsitu, berbuat adilah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Ini muqsit, orang mereka berbuat adil. Adil itu tidak sama dengan sama. Adil itu bukan persamaan. Adil itu menempatkan pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga pas adil, berbuat adil. Orang punya anak 5, satu sudah gede gembrot lagi, yang satu masih kecil.
memberikan kepada mereka dengan penuh keadilan, bukan dengan persamaan. Tentu yang masih kecil berikan pakaian sesuai juga dengan kebutuhannya, pakaian-pakaian masih kecil. Yang gede juga sesuai dengan kebutuhannya, ini dengan ukuran yang besar. Itu bernamanya adil. Tidak sama. Semua kalau disamakan rusak, nggak jadi. Nggak jadi. Kalau mau jadi potongan baju, jadi potongan baju atau kain dipotong supaya menjadi baju, nggak jadi kalau dipotong itu sama semuanya. Kotak semuanya, potong kotak semuanya nggak bisa. Potongannya sesuai dengan kebutuhan, yang untuk kantong, untuk badan, untuk yaitu leher, sesuai dengan potongan, sesuai dengan kebutuhannya. Memotongnya tepat, adil. Coba kalau kita buat rumah dari kayu atau baja, kebutuhan bajanya itu dipotong sama semuanya itu. 5 cm atau 5 meteran semuanya, atau 3 meteran semuanya, nggak bisa. Tinggal kebutuhannya mau ditempatkan di mana. Maka panjang lebarnya disesuaikan dengan ini kebutuhannya. Itu adalah adil. Sehingga adil itu bukan persamaan. Sebagaimana yang diajarkan oleh ini komunis semuanya. Tidak bisa. Jadi disamakan. Dunia bejat, mereka berusaha untuk menyamakan laki perempuan. Itulah katanya keadilan. Itu bukan keadilan, itu adalah penzaliman. Sehingga mereka samakan laki-laki dan perempuan. Padahal Allah katakan, laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Mobil aja itu beda-beda kok fungsinya. Jangan Mercy yang halus, lembut, mendut-mendut, itu dipakai untuk nyasak gunung di atas, nggak bisa. Itu semuanya ada plot-plotnya. Laki perempuan beda. Laki-laki itu berotot, kuat-kuat, lebih kasar, otaknya juga lebih tahan, lebih panjang. Beda dengan perempuan, sehingga boleh disamakan. Fungsinya lain-lain. Gak mungkin bapak-bapak suruh hamil juga, gak mungkin juga. Gak akan mau juga. Karena memang plotnya itu lain-lain. Bagaimana disamakan? Maka gerakan menyamakan laki perempuan ini gerakan iblis. Gerakan iblis. Kalau saat dikatakan sama-sama hamba Allah, benar. Tetapi bentuk-bentuk penghambaannya kepada Allah, laki perempuan beda. Berbeda. Para pemirsa rahmati Allah SWT, Allah memerintahkan kita berbuat adil. Bahkan kepada orang kafir sekalipun. Pada orang yang sangat kita benci, tidak boleh kita berbuat zalim. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah katakan, jangan sampai kebencian Anda kepada satu kaum membuat Anda tidak berbuat adil. Berbuat adillah kalian, karena sungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jangan sampai kebencian Anda pada satu kaum membuat Anda tidak berbuat adil, alias berbuat zalim. Allah sendiri mengharamkan kezaliman terjadi pada dirinya. Ya ibadi inni haramtu dzulman ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba, aku mengharamkan kezaliman bagi diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Ini adalah apa yang Allah ajarkan kepada kita, agar kita jangan sampai zalim dalam ini bersikap pada orang lain. Karena kezaliman itu ancamannya dunia akhirat. Kalau seandainya dia belum diselesaikan balasan kezalimannya, kata Allah,
wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhirum liyaumin tashassu fil absar. Jangan kalian sangka Allah lupa dengan perbuatannya orang yang zalim. Seandainya diakhirkan pembalasannya hanya menunggu hari saat nanti mata mereka dibuat terbelalak. Para yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah yang Allah perintahkan berbuat adil. Termasuk Nabi banyak ingatkan bicara kepada para pemimpin agar mereka betul-betul senantiasa menghukumi dengan adil. Allah perintahkan anihkum bainahum bil adli. Ini hukumi di antara mereka dengan cara yang adil. Jangan zalim dalam hukum manusia. Allah perintahkan kepada para bapak ini i'dilu baina auladikum. Berbuat adilah kalian wahai para bapak atau para orang tua kepada para anak kalian. Dan bagaimana Nabi memuji pemimpin yang adil. Satu di antara orang yang akan mendapatkan naungan dari kiamat kelak. Imamun adil, yaitu imam yang adil. Imam yang adil. Adil di antara para anak, adil di antara para istri, kemudian adil kepada para bawahannya, adil kepada orang yang dipimpinnya. Ini adalah keadilan yang diajarkan oleh Allah kepada kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zalim. Termasuk keadilan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu adil dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah taala. Adil dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah taala. Allah taala mencurahkan kepada kita nikmat. Ya sikap adil, ya kita mensyukuri nikmat tersebut. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita sekalian. Allah mencintai kepada orang yang mereka berbuat itu adil. Dan adil itu sekali lagi bukan persamaan. Bukan persamaan. Tidak menyamaratakan. Adil itu menempatkan suatu pada tempatnya. Sehingga Al-Quran banyak bicara tentang ini tidak akan menyamakan dua hal yang berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang mereka berilmu dan tidak berilmu? Tentu tidak sama. Allah tidak akan menyamakan antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama antara orang yang buta dengan yang melihat? Am hal tastawi dzulumati wan nur. Apakah sama antara kegelapan dengan cahaya? Tentu beda semuanya. Allah berbuat adil, tidak akan menyamakan satu yang berbeda. Ayat yang ketiga. Allah firmankan, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin." Selama musuh-musuh kalian itu lurus yaitu memegang teguh perjanjian, fastaqimu lahum, bersikap luruslah, peganglah perjanjian itu dengan mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Berkaitan dengan itu kondisi musuh atau orang yang kita mengikat perjanjian dengan mereka, ada tiga kondisi. Orang yang mereka kita pandang lurus, mereka memegang teguh perjanjiannya, tidak merusak perjanjiannya. Kita melihat dengan penuh keyakinan seperti itu. Maka terhadap yang seperti ini, pegangilah perjanjian, jangan kamu rusak, jangan kamu khianati. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum, innallaha yuhibbul muttaqin. Ini bersikap luruslah Anda
ini pegangi perjanjian selama mereka lurus dalam mengenai perjanjian, dan itu termasuk di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tidak mengkhianati perjanjian. Maka Allah tutup dengan ungkapan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang mereka bertakwa. Takwa itu apa itu? Definisi takwa diungkapkan oleh seorang ulama Talq bin Habib, diantaranya beliau mengatakan takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa anta'mala wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah ala takhafu iqaballah. Yang namanya takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillah. Anda mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala berdasarkan ilmu, bimbingan, cahaya dari Allah, sehingga tidak ngawur. Ketaatan Anda dibimbing dengan ilmu, dan Anda dalam kondisi mengharapkan apa yang dijanjikan Allah dari pahala-pahala. Dan Anda wa antatruka maksiatallah, Anda tinggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nuri minallah, berdasarkan cahaya ilmu dari Allah Ta'ala. Takhafu iqaballah, dalam keadaan Anda takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa. Yaitu ja'ini anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Anda membuat benteng yang bisa melindungi Anda dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentengnya ini adalah ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Di antara ketakwaan adalah yaitu memegang teguh perjanjian selama tidak ada tanda-tanda pengkhianatan. Kemudian yang kedua adalah orang yang mereka berkhianat dengan perjanjian. Kalau Anda lihat lawan Anda ternyata berkhianat dalam proses perjanjian itu, maka lepaskan perjanjian dan siapkan peperangan dengan mereka. Faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum. Perangilah para pemimpin-pemimpin kekafiran, sungguhnya tidak ada perjanjian kepada mereka. Karena mereka mengkhianati perjanjian. Yang ketiga, orang yang dikhawatirkan ada tanda-tanda mengkhianati perjanjian. Ada tanda-tanda akan melakukan pengkhianatan. Maka yang seperti ini lepaskan perjanjian kepada mereka. Ini lepaskan kepada mereka perjanjian, sehingga tidak ada lagi perjanjian. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Kalau kamu khawatir pengkhianatan suatu kaum, maka kembalikan kepada mereka perjanjian, sehingga Allah tidak suka dengan orang berkhianat. Jangan Anda berkhianat, tapi kembalikan dulu perjanjian kepada mereka. Nggak ada lagi perjanjian, sehingga nggak ada lagi perjanjian antara kita. Karena ada tanda-tanda ini pengkhianatan, khawatir dia akan menyerang mendadak pada kaum muslimin. Allah innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang keempat yang boleh bawakan di sini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang yang mutatahhirin, orang mereka bersuci. Di sini Allah menggabungkan antara dua kesucian. Tawwab, orang yang mereka banyak kembali kepada Allah. Orang yang mereka senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan syarat taubat diterima Allah Ta'ala yang pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Dorongan dia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah karena Allah. Kemudian yang kedua, dia
menyesal dengan perbuatannya, dia tinggalkan perbuatannya, dia berazam tidak akan mengulanginya, dia lakukan di waktu masih dibukanya pintu taubat. Ini adalah yaitu persyaratan taubat itu diterima Allah Ta'ala. Dan ini merupakan kesucian batin. Karena dia gugurkan, dia lepaskan segala bentuk kotoran-kotoran jiwa, dia bersihkan dengan taubat, sehingga yang namanya taubat dikatakan Nabi, at-taib kamaladan banlah, orang yang bertaubat itu seperti nggak punya dosa lagi, karena dia telah bersihkan ini kotoran dosanya itu, dia telah bersihkan, dia ini hilangkan. Inilah kotoran ini batin. Dosa-dosa adalah kotoran batin. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka dengan orang mereka bersuci dengan suci zahir. Orang yang mereka selalu menjaga wudu, setiap batal dia wudu, setiap batal dia wudu. Ini adalah lebih Allah cintai dibandingkan dengan orang mereka wudunya kalau pas butuh hajat, artinya pas mau sholat berwudu, selainnya tidak dia jaga wudunya. Ini adalah termasuk diantara orang yang mereka tidak menjaga kesucian. Sedangkan yakni seorang mukmin senantiasa berusaha untuk ini benar-benar menjaga kesucian batinnya dengan cara selalu dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan kesucian zahirnya dengan menjaga wudu. Setiap dia batal, dia wudu, punya wudu, tidak mesti harus bersih. Boleh jadi dia pekerja yang kotor, kena tanah, kena lendut, karena dia di sawah, tapi dia punya wudu. Tidak sedang berhadas. Dia kejadian di bengkel, kotor, belepotan dengan oli, tapi dia punya wudu. Sehingga tidak harus dalam kondisi ini bersih. Tapi dia punya wudu, punya kesucian. Allah mencintai dengan orang seperti itu. Baik yang membersihkan batinnya maupun yang membersihkan zahirnya, yang tertuntut dua-duanya. Bagaimana dia menjaga kesucian batinnya dan dia menjaga kesucian yakni zahirnya. Ayat yang kelima yang beliau bawakan, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian. Bapak sekalian, para pemirsa, ayat ini para ulama sering dikatakan dengan istilah ayatul mihnah, ayat ujian. Bagi orang yang mereka mengeklaim dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, buktikan klaim Anda dengan cara apa? Ittiba. Sehingga ittiba itu bukti Anda mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Ittiba. Kalau hanya ucapan-ucapan cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, dan dia itu tidak ittiba, malah dia melakukan ibtidak, membuat-buat bid'ah yang tidak pernah Nabi ajarkan, maka ini namanya hanya sekedar klaim cinta. Betul-betul klaim cinta itu dibuktikan dengan ittiba, yaitu mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala urusan kehidupannya. Dalam segala urusan kehidupannya. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak mengenal hakikat ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahkan hanya global saja. Ini mengklaim dia mencintai Nabi, saya wajib mengikuti Nabi, tapi tidak mau belajar apa yang diajarkan Nabi. Sudah orangnya itu betul-betul sekuler. Mengeklaim lagi cinta kepada Nabi. Berbangga dengan keislamannya. Bahkan kadang-kadang namanya nggak tahu diri ya, rai gedek ibaratnya itu, nantang-nantang bahwasanya kalau itu betul ajaran Islam saya bakal ngikuti, saya adalah seorang muslim, sedangkan dia punya pikiran-pikiran rusak. Ini namanya rai gedek.
Kalau dia punya sikap tawadhu, tanya pada ulama. Belajar dulu Islam yang benar. Sehingga dia tahu ajaran Islam kayak apa. Sehingga bukan hanya sekedar ngomong saja, tapi omongnya merusak. Omongnya merusak. Sok dia sangat alim tentang agama. Para pendengar rahmati Allah SWT, kecintaan kepada Nabi betul-betul mesti dibuktikan dengan ittiba. Beramal dengan dalil, bukan dengan taklid dan bukan dengan sekedar pikiran, akal pikirannya semata. Dia betul-betul bagaimana, yaitu memahami ajaran agama, memahami agamanya dengan baik-baik, lalu dia betul-betul mengikuti ajaran agama tersebut. Orang yang mereka hanya klaim cinta Allah atau cinta Nabi tapi tidak ittiba, maka klaimnya klaim palsu. Klaim palsu. Allah mencintai orang mereka betul-betul ittiba. Apalagi Allah katakan agama telah sempurna, maka tidak ada yaitu celah kita untuk tidak mencukupkan dengan Islam. Islam memberikan panduan semua gaya hidup kita, kebutuhan hidup kita di dunia ini. Cara berpakaian, cara ngomong, cara bermuamalah, cara berakidah, cara beribadah, cara bernegara. Ini adalah semuanya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan Allah yang mengatakan telah sempurna agama ini, sehingga betul-betul kita cukuplah, hendaknya mencukupkan diri dengan yaitu Islam. Ayat yang ke-6 yang beliau bawakan, firman Allah SWT, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbuna. Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah SWT. Sehingga Allah mencintai dan dicintai. Allah mencintai dan dicintai. Yang ayat ini ada dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah yang di sana Allah menyebutkan tentang amalan-amalan yang mendatangkan seorang itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan ini kayak ancaman Allah kepada orang mereka murtad. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, kalau kalian sampai murtad dari agama kalian, keluar dari agama kalian, murtad dengan keyakinannya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, ini ancaman. Akan ada orang-orang yang mereka itu mengaku beriman, tetapi dia kemudian melakukan amalan yang membuat dia murtad dari agamanya itu. Allah akan datangkan suatu kaum yang kaum itu Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah Ta'ala. Allah mencintai Allah dan Allah dicintai. Apa cirinya? Mereka ini orang-orang yang wasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuna wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fisabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka adalah orang-orang yang bersikap sopan santun, rendah hati kepada orang-orang mukmin. Punya izzah, punya harga diri, wibawa di hadapan orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini adalah sifatnya orang-orang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai orang-orang mereka berhias dengan sifat-sifat ini tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-7, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang mereka berperang di jalan Allah Ta'ala dengan bersaf-saf, dengan rapi, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah benteng atau seakan bangunan yang sangat kokoh. Di sini amalan-amalan yang Allah cintai adalah Allah sebutkan mereka jihad fisabilillah. Yuqatiluna. Mereka berjihad, berperang di jalan Allah, itu berjihad di jalan Allah SWT. Orang yang memiliki kesungguhan, orang yang mereka memiliki semangat untuk mendakwahkan agama Allah,
berperang di jalan Allah Ta'ala, meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Kemudian mereka ini ikhlas fisabilihi. Yuqatiluna fisabilillah, fisabilihi, di jalan Allah Ta'ala, bukan fisabilit tauhid, bukan di jalan tauhid, dan di jalan Allah Ta'ala, sehingga ada ikhlas. Kemudian mereka ini soffan, rapi, menguatkan satu dengan yang lainnya, kokoh. Mereka tidak, mereka ini kalbunian, seperti bangunan yang sangat kokoh, benteng yang sangat kuat, dan tidak ada celah-celah yang bisa meruntuhkan mereka, marsus, tersusun rapi. Ini adalah beberapa amalan terkandung dalam ayat tersebut yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang melengkapi daripada pembahasan ini juga adalah Allah menyebutkan tentang wadud. Wa wal ghafurul wadud. Allah al-ghafur. Allah al-ghafur, ini orang yang mendapat, orang adat yang memiliki maghfirah, yang mengampuni dosanya para hamba. Mighfar itu helm perang, itu menutupi dan melindungi. Orang yang mereka mendapatkan ampunan Allah, artinya orang yang mereka dosanya ditutupi dan kemudian dilindungi dari dampak dosa tersebut, sehingga dia tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosanya Allah tutupi, dan dia diselamatkan Allah dari dampak dosa tersebut. Ini orang mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Al-Wadud, orang mereka mendapatkan cinta kasih Allah ini, sehingga mereka betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian inilah yang dibawakan beberapa ayat tentang masalah ini Allah, kecintaan Allah, dan puncaknya kecintaan adalah khullah, yang Allah hanya mengambil khalil dua orang, Rasulullah SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Inilah beberapa ayat yang kita sampaikan berkaitan dengan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah mencintai orang seperti mencintai al-muhsinin, al-muttaqin. Tadi Allah mencintai amal-amal, orang yang orang yang mereka amal-amal taubat, tawabin, orang bertaubat. Kemudian orang-orang yang mereka itu mutatahhirin, amalan taharah, amalan taharah Allah mencintai. Dan Allah mencintai juga tempat-tempat yang Allah telah tunjukkan keutamaannya. Dan di atas mahabbah adalah al-wud atau al-wadud, dan di atas al-wud yaitu al-khullah, ini puncak daripada kecintaan. Ini beberapa yang kita sampaikan, semoga manfaat. Ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang harus ana lakukan jika keluarga menzolimi terus-menerus dengan tidak membagi hak waris ana semua secara tuntas atau dihambat, padahal rumah sekeluarga dalam satu pagar? Jazakumullah khair. Kalau sudah wafat, pemilik hartanya sudah wafat, kemudian menjadi ahli waris, kemudian menjadi warisan, hendaknya segera dibagi-bagi, dimusyawarahkan supaya jangan kemudian terjadi pembaliman dalam masalah haknya orang lain. Kalau itu adalah harta warisan, maka hendaknya segera dibagi sesuai dengan syariat ajaran Islam, yang laki-laki jatahnya 2 kali lipat daripada perempuan, dan hendaknya masing-masing dia ridha dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kalau nggak paham, dia datang pada orang yang alim atau ke KUA atau menanyakan berkaitan dengan pembagian warisan yang benar menurut syariat ajaran agama. Bagaimana pembagian yang benarnya, itu yang dibutuhkan adalah ketundukan hati terhadap pelaksanaan hukum syariat. Adapun kalau kita sudah mengusulkan, sudah menyampaikan, sudah mengarahkan, dan kemudian ada yang keras kepala, tidak mau bagi dan seterusnya, ya nanti dosanya ditanggung orang yang mereka berkeras kepala tersebut. Dia membiarkan terjadinya kezaliman dalam masalah pemakaian hak harta warisan, karena itulah haknya kalau sudah ditinggal pemilik hartanya dan menjadi harta warisan, dia menjadi pemilik ahli waris, dan hendaknya segera dibagi-bagi supaya tidak terjadi saling kezaliman. Adapun setelah dibagi ada saling merelakan, itu urusan lain. Itu urusan tersendiri, silakan aja. Tapi yang penting adalah ada kejelasan tentang kepemilikan harta waris. Wallahu taala alam bisawab. Ya.
Demikian sekalian, semoga manfaat. Kurang lebih minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.